Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para siswa teknik pemesinan maupun teknik fabrikasi logam, untuk mapel PDTM, pekerjaan dasar teknik mesin, yang pertama kalian akan mengenal yang namanya K3. Tentunya kalian akan berpikir, apa sih K3 itu? Perlu kalian ketahui bahwasanya K3 itu adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. K3 sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan teknik pemesinan. Itu sangat penting sekali. Kalau kalian meremehkan K3, hasilnya akibatnya bisa fatal. Meskipun kalian mempunyai asuransi yang dibayarkan oleh sekolah tentang apabila kalian mengalami kecelakaan kerja, maka ada nominal tertentu yang akan kalian terima. Apakah kalian ingin umpama kalian dapat 6 juta, tetapi kalian kehilangan jari tangan kalian permanen selamanya? Meskipun kalian mendapatkan asuransi, tentunya anggota tubuh kalian itu tidak ternilai. Oleh karena itu, K3 itu sangatlah penting dalam praktek pemesinan. Baik, tadi sudah Pak Ren dijelaskan tentang K3. K3 sendiri itu tidak terlepas dari yang namanya APD atau alat pelindung diri. Nah, APD sendiri itu dalam dunia teknik pemesinan, kalian harus mengetahui bahwasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terlindungi ketika kalian praktek pemesinan. Tidak hanya di dalam bengkel saja, ketika kalian nanti akan praktek kerja lapangan di industri, tentu K3 itu sangat diperhatikan oleh perusahaan yang bonafit. Baik, untuk APD sendiri di dalam dunia teknik pemesinan, yang pertama kita mulai dari ujung kepala atau ujung rambut. Kepala harus memakai yang dinamakan helm safety. Fungsinya adalah untuk melindungi kepala apabila secara tidak sengaja ada benda keras yang terjatuh. Tentunya helm safety itu bukan untuk gaya-gayaan, melainkan ada fungsinya. Yang kedua, turun kita ke telinga. Telinga harus dilindungi ketika kalian dalam mengerjakan proses pemesinan, khususnya teknik pemesinan gerinda. Dalam gerinda tentu dihasilkan bunyi yang amat keras atau bising. Telinga mempunyai kapasitas dalam menerima suara. Oleh karena itu, telinga dalam waktu 1-2 tahun tidak akan terasa. Tetapi jangka panjangnya tentu akan kalian rasakan setelah 10 tahun. Oleh karena itu, telinga harus diberikan pelindung. Alat pelindung diri untuk telinga adalah earmuff untuk meredam kebisingan suara. Geser lagi dari telinga ke hidung. Jika kalian dalam proses mengelas atau kalian bekerja di industri kimia, tentu itu sangat penting sekali. Kalian memakai masker, bukan masker yang biasa, melainkan khusus yang digunakan untuk pekerjaan tersebut. Masker para ini tidak bisa mendapatkan contohnya karena kuncinya dibawa oleh Kajur. Sebenarnya Pak Randy ingin tunjukkan satu persatu alatnya, tapi kuncinya lemari, alat dibawa oleh Kajur, jadi Pak Randy nggak bisa menjelaskan
dengan gambar. Tapi Pak Randy akan memberikan gambaran bahwasanya masker yang digunakan itu berbeda dengan masker yang kalian pakai sekarang ini. Ketika kelak kalian sudah masuk normal kembali ke sekolah, akan Pak Randy tunjukkan, khususnya kelas 10 TPM maupun TFLM. Geser lagi ke bawah, bagian badan. Bagian badan itu harus dilindungi. Alat pelindung diri untuk bagian badan adalah pakaian kerja atau katalpak. Katalpak itu berfungsi untuk melindungi kita dari percikan benda-benda panas yang bisa melukai badan kalian, yang bisa membakar atau melubangi seragam sekolah kalian. Biasanya ketika kalian membubut, hasil pembubutan atau tatal itu biasanya ada yang loncat keluar. Nah, tatal yang loncat keluar itu kondisinya masih panas. Tentunya dalam kondisi panas itu kain akan mudah berlubang. Terus selain membubut, ketika mengelas, banyak percikan api yang keluar dari hasil pengelasan itu. Jika kalian tidak sengaja terkena hasil percikan itu, tentunya seragam kalian, kalau kalian praktek tidak pakai seragam, maka seragam sekolah kalian yang akan jadi korban. Seperti itu, katalpak. Baik, bergeser lagi ke sarung tangan. Sarung tangan dalam dunia pemesinan ini banyak sekali. Para yang disebutkan ada 3. Yang pertama sarung kain, kedua sarung karet, sarung tangan karet, yang selanjutnya sarung tangan asbes. Nah, ketika kalian membubut, kalian dilarang memakai sarung tangan kain, karena sarung tangan kain itu akan bulat pada mesin dan bisa menarik jari tangan kalian. Tetapi ketika kalian melaksanakan pengelasan, maka sarung tangan asbes itulah yang wajib dipakai. Tentu kalian bisa membayangkan, kalian mengelas benda kerjanya yang setelah dilas itu masih panas. Tentunya kalau kalian memegang ya pasti gosong. Oleh karena itu kita memakai alat pelindung diri, yaitu sarung tangan asbes itu tadi. Dari sarung tangan pengaman bergeser lagi ke bawah, ada yang dinamakan sepatu safety. Nah, sepatu safety ini penting sekali bagi orang yang bekerja di dalam dunia industri, terutama di dunia industri manufaktur yang berkaitan dengan logam. Sepatu safety sendiri itu akan melindungi kalian, akan melindungi jari kaki-kaki kalian jika tidak sengaja ada benda keras yang jatuh ke kaki kalian atau kaki kalian terinjak oleh benda keras atau kendaraan. Karena apa? Pada sepatu safety ini di ujungnya terdapat besi pengaman. Sepatu safety ini mutlak diperlukan ketika kalian praktek di dunia pemesinan. Bahkan ketika kalian hendak PKL atau PSG di dunia industri, maka sepatu safety itu menjadi syarat agar kalian diterima di tempat PKL yang favorit. Contohnya PT Dok dan Perkapalan. Pak Randy pernah mengantarkan siswa ke PT Dok dan Perkapalan dan mereka mempersyaratkan bahwasanya siswa yang diantar itu
harus selain mempunyai asuransi sekolah, maka dia harus juga punya sepatu safety. Jadi mungkin kalian mulai ngomong ke orang tua kalian, sepatu safety itu penting ya, Bu. Maka akan diusahakan oleh orang tua kalian. Tentunya alat pelindung diri yang sudah Pak Reni jelaskan itu, ketika kalian mematuhinya, kalian bekerja dengan cermat, dengan hati-hati, insya Allah tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Tetapi jika kalian tidak mengindahkan K3 itu tadi sendiri, maka peluang untuk kalian mengalami kecelakaan kerja itu sangat besar sekali. Jadi memang K3 itu remeh, sepertinya remeh, tetapi kalau sudah tertimpa baru sadar, oh ternyata K3 itu memang penting ya. Contohnya, kalau kalian membobot tidak memakai kacamata safety, nah ini ada yang tertinggal tadi, kacamata safety. Kacamata safety ada yang dipakai untuk yang pertama membobot dan menggerinda. Yang kedua dipakai untuk ketika sedang mengelas. Pak Reni ambil contoh ketika kita sedang melaksanakan pembubutan. Tentu hasil pembubutan atau tatal yang loncat itu tadi, yang dalam kondisi panas, itu sangat berbahaya ketika masuk ke dalam mata kalian. Karena apa? Selain panas, tatal itu juga tajam. Sedangkan mata itu adalah anggota tubuh dalam yang sangat sensitif sekali. Oleh karena itu, kacamata safety ketika kalian melaksanakan pembubutan nanti kelas 11 atau ketika kalian kelas 10 sedang mengebor, tentu akan dibutuhkan. Jadi APD itulah yang harus kalian ketahui, dan fungsinya apa? Kalian juga harus tahu. Tidak hanya diketahui, melainkan harus memakainya. Tidak sedikit siswa ketika belajar teknik pemesinan banyak yang kehilangan anggota tubuhnya. Tidak sedikit itu. Oleh karena itu, K3 ini adalah hal yang penting, hal dasar yang penting. Kalian jangan coba-coba mengoperasikan mesin kalau kalian tidak memahami K3 itu. Jadi silahkan dipahami K3, setelah itu kalian baru belajar tentang praktek pemesinan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Pak Reni sampaikan. Silahkan dari video ini disaksikan sampai tuntas. Setelah itu kalian rangkum. Hasil rangkuman itu sesuai dengan materi yang Pak Reni jelaskan ini. Dan tidak ada yang boleh copy paste. Barang siapa yang ketahuan copy paste, file isinya sama, maka dua-duanya akan Pak Reni coret. Dan Pak Reni dianggap tidak mengumpulkan tugas. Baik, sepertinya yang Pak Reni jelaskan itu sudah jelas. Pak Reni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.